Selamat pagi, perkenalkan nama saya Pimala Loreta Ginting dari 11 Otomasi 3. Di sini saya akan menjelaskan em, resume membahas tentang materi UAS pembelajaran 12 dan 13. Di pembelajaran 12, kita belajar mengenai membuat desain kemasan produk. Nah, menurut artikel Simniaga, membuat desain kemasan produk yang menarik perhatian konsumen, efektif, menyampaikan informasi, dan mencerminkan identitas merek. Pembahasannya meliputi pemilihan warna, jenis huruf, gambar, dan tata letak yang tepat. Selanjutnya dari artikel Mukapos. Nah, menurut artikel Mukapos, kemasan itu sebagai identitas merek dan daya tarik visual. Nah, tips-tipsnya itu ada di tentang pemilihan warna, bentuk, material produk, dan elemen desain lainnya. Kemudian menurut Printmed, kalau misalkan desain itu adalah dirancang untuk meningkatkan citra merek dan menarik perhatian konsumen. Selain itu, memberikan informasi yang relevan tentang produk yang akan dijual. Nah, secara umum, pengertian dan fungsi kemasan dan labeling itu adalah kemasan itu wadah atau pembungkus yang berfungsi melindungi, mengawetkan, memudahkan transportasi, serta sebagai media informasi dan promosi. Kemudian ada labeling. Labeling itu bagian dari kemasan yang berupa keterangan mengenai produk dan lain sebagainya. Kemudian ada struktur. Biasanya di labeling itu ada nama produk, deskripsi, komposisi, tanggal kadaluarsa, penggunaan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada proses desain kemasan. Yang pertama itu ada riset pasar. Nah, riset pasar itu mengenali atau menganalisis tren pasar. Kemudian ada konsep desain. Nah, konsep desain itu menentukan tujuan desain, misalnya menarik perhatian, menyampaikan informasi, dan membangun merek. Kemudian di sini ada pengembangan desain. Di sini itu kita menyusun tata letak informasi. Kemudian ada uji coba dan evaluasi. Nah, sebelum kita memasarkan produk tersebut, ada baiknya kita melakukan uji coba dan evaluasi agar produk yang akan disebarluaskan dapat berfungsi dengan baik dan tidak membahayakan masyarakat. Kemudian ada produksi. Produksi ini memilih metode yang sesuai dan memastikan bahwa kualitas produk kemasan itu aman. Kemudian di sini ada pembelajaran 13. Di sini tentang strategi distribusi. Menurut artikel Gradnusa, strategi distribusi merupakan sebuah metode atau rencana untuk menyebarkan barang maupun jasa yang diproduksi kepada pengguna akhir. Nah, di sini ada beberapa distribusi. Yang pertama ada distribusi langsung, di mana produsen langsung mengirimkan atau menjual kepada konsumen, seperti di e-commerce atau marketplace, contohnya di Shopee. Kemudian ada distribusi tidak langsung. Ini tuh melibatkan perantara. Contohnya kita menjual ruko melalui perantara, jadi tidak langsung dari penjual langsung ke konsumen. Kemudian ada distribusi eksklusif. Nah, itu tuh produsen memiliki strategi distribusi ini karena mereka akan membuat kesepakatan dengan pengecer. Contohnya Lamborghini itu hanya dijual langsung dari dealernya. Kemudian distribusi intensif ini fokus produsen memasukkan sebanyak mungkin produk berbagai retail. Salah satu contohnya distribusi dengan cara ini permen karet atau soft drink. Kemudian di sini ada artikel Gradnusa. Distribusi selektif. Distribusi selektif ini kita langsung ambil contohnya aja. Misalkan Gucci memilih untuk mendistribusikan produknya melalui toko-toko milik mereka sendiri, atau mereka mempercayakan suatu toko untuk menjual tas atau merek mereka. Kemudian di sini ada menurut artikel Smartfan, strategi distribusi adalah suatu proses penyebaran barang atau jasa yang menjembatani antara produsen hingga konsumen akhir. Nah, di sini ada strategi intensif. Nah, strategi insentif ini uh, sama seperti yang tadi dari produsen langsung ke konsumen. Contohnya produk-produk yang digunakan sehari-hari, sabun, rokok, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kemudian ada strategi selektif. Ini contohnya pada suatu daerah hanya akan dipilih satu distributor saja.
Strategi selektif juga cocok untuk kebutuhan sekunder seperti sepeda, pakaian, dan elektronik. Kemudian ada strategi eksklusif. Di sini produsen hanya memilih distributor khusus untuk produk-produk berkualitas untuk menimbulkan kesan eksklusif. Kemudian, menurut artikel SAPX, distribusi adalah proses mendapatkan produk ataupun layanan dari produsen ke pengguna akhir. Sebenarnya dari artikel 1 ke artikel 3 itu sama semua. Kemudian selanjutnya, ini menurut artikel SAPX ada namanya reseller. Reseller ini saluran distribusi eh, membeli atau menjual kembali produk dengan harga yang lebih tinggi. Biasanya mereka melakukan operasi secara mandiri dan menghasilkan keuntungan sendiri. Contoh keselnya kooperasi sekolah. Kemudian ada pengecer. Pengecer ini dikenal juga sebagai retail. Mereka membeli produk dalam jumlah besar serta menjual dalam jumlah yang kecil sehingga mendapatkan keuntungan. Nah, terakhir itu ada wholesaler. Itu sama seperti pengecer. Wholesaler juga membeli produk dalam jumlah besar, namun menjualnya secara langsung atau menggunakan perantara untuk menjual bisnis lain. Ini saja yang bisa saya sampaikan terhadap terhadap TP12 membuat desain kemasan dan labeling produk jasa, kemudian menentukan strategi distribusi. Kurang lebih mohon maaf, ini saja yang hanya bisa saya sampaikan. Terima kasih.